Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rangga, Kanda, Ridwan, Ardiansyah, Sofa, dan saya sendiri, Siti Muzayana, akan menganalisis jurnal yang berjudul Etika Bisnis Islam dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi. Oke, untuk presentasi pertama akan dibacakan oleh Mas Ardiansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian etika dan moral. Yang pertama, etika adalah teori tentang perilaku perbuatan manusia yang dipandang dari nilai baik dan buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Kemudian etika lebih bersifat teori yang membicarakan bagaimana seharusnya. Sedangkan moral adalah mempunyai sifat praktik yang membicarakan bagaimana adanya etika lebih kepada menyelidik. Kemudian memikirkan dan mempertimbangkan tentang yang baik dan buruk. Sedangkan moral menyatakan ukuran yang baik tentang tindakan manusia dalam satu kesatuan sosial tertentu. Konsep etika bisnis dalam Islam. Dalam bisnis, Islam memberikan pedoman berupa norma-norma atau etika untuk menjalankan bisnis agar pelaku bisnis benar-benar konsisten dan memiliki rasa tanggung jawab atau responsibility yang tinggi. Maka dengan adanya norma-norma atau etika spiritual yang tinggi, iman dan akhlak yang mulia merupakan kekayaan yang tidak habis dan sebagai pusaka yang tidak akan pernah sirna. Dalam bisnis tidak boleh lepas dari nilai-nilai keislaman, khususnya bagi seorang muslim, yang telah tertuang dalam hukum perdata Islam dan selalu menjunjung tinggi etika bisnis. Kemudian, prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Harta yang halal dan berkah niscaya akan menjadi harapan bagi pelaku bisnis muslim. Karena dengan kehalalan dan keberkahan itulah yang akan menghantarkan manusia pemilik beserta keluarganya ke gerbang kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Hanya dalam meraih keberkahan itu tentu ada syaratnya. Seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip etika yang telah digariskan dalam Islam. Yang pertama yaitu jujur dan transparan. Jujur dalam takaran sangat penting untuk diperhatikan karena Tuhan sendiri secara gamblang menyatakan, celakalah bagi orang yang curang. Apabila mereka menyukat dari orang lain untuk dirinya, dipenuhkannya sukatan, tetapi apabila mereka menyukat untuk orang lain atau menimbang untuk orang lain, dikuranginya. Jadi kejujuran itu harus direalisasikan antara lain dalam bentuk praktik penggunaan timbangan yang tidak membedakan antara kepentingan pribadi atau penjual maupun orang lain atau pembeli. Yang kedua yaitu menjual barang yang baik mutunya atau quality. Salah satu cara cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab dalam dunia bisnis, padahal tanggung jawab yang diharapkan adalah tanggung jawab yang berkesinambungan atau balance antara memperoleh keuntungan atau profit dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat berupa hukum maupun etika dan adat. Yang ketiga, dilarang menggunakan sumpah. Dalam Islam, perbuatan semacam itu tidak dibenarkan karena menghilangkan keberkahan sebagaimana sabda Nabi, hindarilah banyak bersumpah ketika melakukan transaksi dagang, sebab itu dapat menghasilkan suatu penjualan yang cepat lalu menghapus berkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, longgar dan bermurah hati. Dalam transaksi terjadi kontak antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini, seorang penjual diharapkan bersikap ramah, senyum dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Dengan sikap ini, seorang penjual akan mendapatkan berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli. Yang kelima, membangun hubungan baik antar kolega. Islam menekankan hubungan yang konstruktif dengan siapapun, include antar sesama pelaku dalam bisnis. Islam tidak menghendaki adanya dominasi pelaku yang satu di atas yang lain, baik dalam bentuk monopoli, oligopoli maupun bentuk-bentuk lainnya. Yang keenam, tertib administrasi. Dalam dunia perdagangan, wajar terjadi praktik pinjam-meminjam. Dalam hubungan bisnis, Al-Quran mengajarkan perlu administrasi hutang piutang tersebut agar manusia terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi. Yang ketujuh, menetapkan harga dengan transparan. Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu, menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba.
Kendati dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh prestasi atau keuntungan, namun hak pembeli harus tetap kita hormati. Yang ke-8 yaitu menepati janji. Seorang pebisnis atau pedagang juga harus selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun di antara sesama pebisnis. Terlebih lagi harus dapat menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji yang dimaksud adalah janji di mana seorang pebisnis melakukan transaksi bisnisnya dengan baik kepada pembeli maupun kepada rekan bisnisnya. Saya mau menjelaskan tentang dunia bisnis. Dunia bisnis tumbuh dan berkembang pesat. Ini terbukti dengan adanya berbagai macam jenis barang dan jasa yang ditawarkan di tengah-tengah masyarakat. Di era globalisasi yang ditandai semakin ketatnya persaingan, para pelaku bisnis tampak lebih memilih jalan pintas dengan meninggalkan nilai etis asalkan usahanya terselamatkan, daripada menjunjung tinggi etika namun korporat gulung tikar. Pada suatu kegiatan bisnis harus dilakukan dengan etika atau norma-norma yang berlaku di masyarakat bisnis. Etika dan norma-norma itu digunakan agar para pengusaha atau pedagang tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dan usaha yang dijalankan memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh simpati dari masyarakat. Ini saya akan membahas tentang slide yang ke-6 tentang penerapan etika bisnis Islam oleh pedagang sapi di Kecamatan Mas Bagi. Dari kajian yang telah kelompok kami amati terhadap etika bisnis Islam yang diterapkan oleh pedagang sapi di Kecamatan Mas Bagi, belum sepenuhnya menerapkan prinsip etika bisnis Islam. Misalnya, prinsip kejujuran dan transparansi. Jadi, kejujuran itu harus direalisasikan antara lain dalam praktik penggunaan timbangan yang tidak membedakan antara kepentingan pribadi penjual maupun orang lain atau pembeli. Dengan sikap jujur itu, kepercayaan pembeli kepada penjual akan tercipta dengan sendirinya. Jujur dalam pengertian yang lebih luas, yaitu tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji. Dan longgar dan bermurah hati. Longgar dan bermurah hati atau tatsmub dan tarabum. Dalam hal ini, seorang penjual diharapkan bersikap ramah senyum dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Dengan sikap ini, seorang penjual akan mendapatkan berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh seorang pembeli. Di sisi lain, pedagang sapi di Kecamatan Mas Bagi, Kabupaten Lombok Timur, sudah menerapkan prinsip etika bisnis Islam tersebut. Misalnya, dilarang menggunakan sumpah palsu. Dalam kutip harus menepati janji. Saya akan menjelaskan dampak etika bisnis Islam terhadap kesejahteraan. Dari kajian terdapat dampak etika bisnis Islam terdapat kesejahteraan. Tidak semua pandangan pedagang sapi yang ada di Kecamatan Mas Bagi, Kabupaten Lombok Timur mendapatkan kesejahteraan yang Islam, karena sebelum memenuhi kebutuhan dauriyatnya atau sholat dan haji, sebagaimana lagi sudah mendapatkan kehidupan yang baik, karena sudah dapat memenuhi kebutuhan daruriyatnya. Mereka telah mengatakan berbahagia karena telah bersyukur atas rizki yang diterimanya dan telah mendapatkan kehidupan yang baik dan telah qanaah meskipun hidup dalam kesederhanaannya. Oke, kesimpulan dari PPT tersebut yaitu diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi para pedagang sapi supaya menerapkan dan tidak melanggar prinsip etika bisnis secara Islam dan dapat memulai kegiatan dengan niat yang baik supaya terhindar dari fitnah dunia maupun fitnah akhirat sehingga bernilai ibadah. Dan untuk memulai kegiatan tersebut, perlunya pencerahan yang dilakukan oleh tokoh agama
kepada para pedagang sapi terkait penerapan prinsip etika bisnis secara Islami. Dan juga perlu adanya sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Peternakan terkait penerapan prinsip etika bisnis Islam yang harus diterapkan oleh seorang pedagang supaya tidak merugikan masyarakat banyak dalam hal transaksi perdagangan. Oke, sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.